Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube gua. Dan di video kali ini gue bakalan coba untuk membahas soundcard eksternal tipe V8 dengan 10 varian yang berbeda. Jadi soundcard eksternal V8 ini punya varian-varian yang berbeda, dari mulai V8S Flanger, V8X Pro, V8S Pro, V8 Pro, V8S, V8 Plus, dan yang terbaru adalah V8U. Dimana setiap soundcard pastinya memiliki karakter suara yang berbeda-beda. Jadi video ini gue buat untuk kalian yang mungkin merasa bingung ketika memilih soundcard eksternal V8 karena begitu banyaknya varian di soundcard eksternal tipe V8 ini. So, kita langsung aja bahas satu persatu dari soundcard ini. Let's find out and let's go. Oke, untuk yang pertama mari kita bahas terlebih dahulu soundcard eksternal tipe V8 yang ini nih. Dan ini adalah boxnya. Oke, boxnya warna biru seperti ini. Jadi kalau kalian pengen beli soundcard eksternal tipe V8 yang seperti ini, boxnya tuh yang warna biru semacam ini. Nah, ini adalah soundcard eksternal V8 yang pertama kali muncul di Indonesia. Cirinya adalah dia menggunakan tombol berupa silikon di bagian efek reaksi dan efek vokalnya serta di bagian power. Untuk suara sendiri dia cukup stabil karena gue juga sempat pakai, dia cukup stabil, suaranya nggak terlalu overpower tapi kecil juga nggak, jadi dia medium ya untuk hasil suaranya. Kemudian tampilan depannya ya seperti kebanyakan soundcard eksternal V8 pada umumnya, sementara untuk bagian belakangnya sama ya, ada mic dynamic, ada mic condenser, headphone, earphone, kemudian accompany instrument, charging, live 1 and live 2. Kemudian untuk bobotnya sendiri memang dia agak sedikit lebih ringan kalau gue bandingkan dengan soundcard eksternal dari brand Tab Studio ataupun dari brand Tapware. Oke, dan ini adalah soundcard eksternal yang pertama, V8 yang pertama. Untuk hasil suaranya seperti apa? Langsung saja kita dengar. Oke, dan ini adalah kualitas suara dari soundcard eksternal tipe V8 yang pertama gue bahas, dan ini adalah hasilnya. Di sini gue menggunakan mikrofon BM800 sebagai koneksi sumber suara dan direkam secara langsung dengan smartphone yang gue punya. Untuk hasil suara sendiri gue hanya membesarkan volume mikrofonnya saja, kemudian membesarkan volume treble dan volume bass tanpa membesarkan volume echo. Dan di sini mulut gua sekitar 10 cm, nggak sampai sih, sekitar 5 cm, 5 cm sampai 7 cm dengan mikrofon, dan kalau gua menjauh hilang. Oke, dan ini adalah hasil suaranya tanpa efek echo, dan gua coba untuk besarkan efek echonya. Oke, dan ini adalah hasil suaranya setelah efek echo-nya gua maksimalin. Hasil suaranya dia lebih tebal, lebih empuk, dan lebih enak. Kalian pasti nanti bisa mendengarkan hasil suara seperti apa setelah gue bandingkan dengan soundcard yang V8 yang lainnya. Oke, dan ini adalah soundcard eksternal V8 yang pertama. Nah, untuk yang kedua adalah soundcard eksternal tipe V8 yang hampir mirip dengan soundcard eksternal tipe V8 dari brand Tapware ataupun dari brand Tab Studio, dimana dia tombol-tombolnya sudah menggunakan bahan plastik yang cukup keras, jadi bagian sininya agak-agak nusuk ya, dan di bagian powernya juga sama menggunakan tombol plastik semacam itu. Kemudian untuk berat sendiri memang ini agak sedikit kopong ya, agak sedikit ringan banget dibandingkan dengan soundcard eksternal V8 yang pertama tadi. Kemudian untuk dusnya sendiri, nih dusnya yang warna kuning seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli, ini dus untuk soundcard eksternal V8 semacam ini. Kemudian untuk bodinya ya hampir sama, bahkan bisa dibilang sama dengan soundcard eksternal V8 pada umumnya. Dia dari full metal, kemudian ininya dari plastik. Cuman ininya doang yang berbeda dengan soundcard eksternal V8 yang pertama tadi. Di bagian belakangnya ya sama, ada mic dynamic, condenser, earphone, charging, lab 1, lab 2, accompany instrument, dan ada lubang headset. Cuman memang ini agak ringan banget ya, agak ringan banget. Cuman untuk kualitas suara, langsung aja kita coba untuk soundcard eksternal tipe V8 ini. Oke, dan ini adalah tipe soundcard eksternal V8 yang kedua yang gua bahas, yang agak-agak sedikit kopong gitu.
Dan gue di sini menggunakan mikrofon BM800 sebagai sumber suara serta direkam secara langsung dengan menggunakan smartphone yang gue punya. Di sini pun gue tidak membesarkan efek echo, gue hanya membesarkan efek atau volume mic serta volume treble dan volume bass. Untuk hasil suara sendiri gue dekat dengan mikrofon kisaran 7 cm sampai 10 cm dan gue coba untuk menjauh dan hilang kemudian gue kembali lagi. Ini suaranya memang agak sedikit besar dengan soundcard eksternal tipe V8 yang pertama kalau di headset ya. Kemudian gue coba untuk besarkan efek echo-nya. Oke, dan ini adalah efek echo-nya. Kalau dibandingkan dengan soundcard eksternal V8 yang barusan, memang ini sedikit lebih besar untuk hasil suaranya. Cuman memang noise-nya jadi kedengeran banget. Oke, dan ini adalah hasil suara dari soundcard eksternal tipe V8 yang kedua. Next, nanti kita ke soundcard selanjutnya. Oke, kemudian yang ketiga adalah soundcard eksternal V8S Flanger. Jadi soundcard eksternal V8S Flanger itu hampir-hampir sama seperti soundcard eksternal V8 Plus. Dari ukurannya yang tipis, kemudian dari bobotnya yang hampir sama, tombol-tombolnya pun terbuat dari bahan full plastik tapi tidak terlalu menonjol, dan perbedaannya hanya ada pada di knob kontrolnya saja. Kalau yang V8 Plus dia knob kontrolnya hanya up and down saja, tapi untuk V8S Flanger dia ada knob putar 180 derajat untuk mengatur volume mic dan volume reverb. Kemudian untuk tombol on off-nya tuh ada di belah sini ya, di sebelah bawah. Dan untuk bagian belakang sama seperti kebanyakan soundcard V8 pada umumnya, ada dynamic mic, condenser mic, headset, earphone, charging, accompanying instrument, live 1 dan live 2. Untuk hasil suara sendiri yang pernah gue coba, soundcard eksternal V8S ini hasilnya tidak terlalu besar suaranya. Bisa dibilang ini adalah soundcard eksternal yang cukup stabil untuk kualitas suaranya. Dan untuk boxnya sendiri semacam ini. Ini boxnya ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli V8S Flanger, boxnya seperti ini. Ini hampir mirip dengan box soundcard eksternal V8 Plus. Cuman yang sekarang V8 Plus itu boxnya tuh warna merah dan ada tulisannya Top Studio V8 Plus. Tapi yang ini enggak. Untuk kualitas suaranya seperti apa? Langsung saja kita coba. Oke, dan ini adalah soundcard eksternal V8S Flanger, dan ini adalah soundcard yang ketiga. Di sini gua menghubungkan dengan mikrofon BM800 dan direkam secara langsung menggunakan smartphone yang gua punya. Di sini pun gua hanya membesarkan volume mikrofonnya saja, kemudian volume treble dan volume bass tanpa menggunakan volume reverb ataupun echo. Dan ini adalah hasil suaranya gua dengan mikrofon jaraknya sekitar 7 cm, kemudian gua menjauh dan hasil suaranya menghilang di sini ya, tapi di headset masih kedengeran sedikit. Oke, kemudian gue coba untuk membesarkan reverbnya atau echo-nya, jadi reverb sama echo tuh sama aja. Oke, dan ini adalah hasil suaranya dari soundcard eksternal V8S Flanger setelah reverb atau echo-nya gue besarin. Bisa kedengeran kan hasil suaranya, perbandingan suaranya dengan soundcard sebelumnya. Menurut gue memang tidak terlalu besar karena soundcard ini seperti punya sistem untuk menahan noise, apalagi dia punya efek semacam vocal out, jadi noise-nya itu tidak terlalu besar. Memang di headset tidak semenggelegar soundcard eksternal V8 yang kedua, tapi noise-nya cukup tertekan. Oke, dan itu adalah hasil suara dari soundcard eksternal V8S Flanger, soundcard yang ketiga ya. Oke, kemudian kita ke soundcard eksternal tipe V8 lainnya, yaitu varian V8X Pro. Nah, ini boxnya semacam ini ya. Dia boxnya semacam kardus yang tidak ada aksen warna, jadi dia hanya coklat dan hitam saja untuk aksen warnanya. Nah, kalau pengen beli berarti semacam ini ya boxnya. Oke, soundcard ini tuh agak sedikit berbeda dengan soundcard yang lain, dimana dia itu pastinya nggak punya colokan mic dynamic. Mic cuy. Mic dynamic. Jadi di sini cuma ada dua colokan untuk mic condenser. Mic 1, mic 2, headset, headphone, AUX. Jadi AUX itu accompanying instrument, live 1 dan live 2, serta di sini adalah lubang USB micro B. Jadi buat kalian yang mungkin pengen bikin podcast
dengan menggunakan dua mikrofon kondensor semacam mikrofon BM800, 700 ataupun 8000. Kalian nggak usah menggunakan converter, jadi tinggal langsung input aja di mic pertama dan input di mic kedua untuk mic yang keduanya. Kemudian bagian display sendiri, dia sebenarnya tidak punya indikator LED, hanya di sini ada warna nih kalau kita nyalain. Ini tombol on off-nya di sebelah sini. Jadi ada tombol ada LED di sini. Cuman LED ini cuman untuk hiasan aja ya, tidak untuk semacam indikator untuk mikrofon ataupun untuk reverb ataupun untuk headset ya. Berbeda dengan yang Pro Audio, dia punya indikator untuk mikrofon dan headset. Cuman kalau ini hanya hiasan saja. Build quality-nya, body terbuat dari full metal, kemudian knob control 180 derajat ataupun up and down, dan tombol-tombol efek reaksi dan efek suara itu terbuat dari full plastik yang cukup keras dan cukup menonjol. Untuk hasil suara sendiri, Soundcard External V8X Pro, langsung saja kita coba biar kalian bisa tahu pastinya. Oke, dan ini adalah kualitas suara dari Soundcard External yang keempat, adalah Soundcard External V8X Pro. Dari hasil suara memang tidak terlalu besar dan ada sedikit noise yang masuk ke headphone, tapi gue nggak tahu di rekaman apakah masuk atau tidak. Sini gue menggunakan mikrofon BM800 sebagai konektivitas sumber suara dan direkam secara langsung dengan smartphone yang gue punya. Jarak gue ke mikrofon sekitar 7 cm, kalau gue menjauh di sini sudah hilang, jarak sekitar 15 cm dia sudah hilang. Di sini pun gue hanya membesarkan volume mic, kemudian volume treble dan volume bass saja tanpa menggunakan volume echo. Dan gue bakalan coba untuk membesarkan volume bassnya atau volume echo-nya. Oke, dan di sini volume echo-nya sudah gue besarin, hasil suaranya bisa kedengaran oleh kalian seperti apa. Kalau menurut gue memang hasil suaranya tidak terlalu besar dan ini cenderung kecil. Kalau dibandingkan dengan Soundcard External V8 yang pertama dan yang kedua, dia lebih kecil untuk di headphone. Gue nggak tahu di recording, nanti bisa kalian dengar apakah hasilnya seperti apa. Dan ini adalah Soundcard External yang keempat ya, Soundcard External V8X Pro. Oke, selanjutnya kita bahas Soundcard External V8S Pro dari brand Audio. Ini boxnya ya. Boxnya seperti ini ya. Kalau kalian pengen beli berarti box untuk V8S Pro Audio semacam ini. Berbeda dengan box-box yang lain ya, dia ada sedikit aksen-aksennya, ada sedikit gambar-gambarnya. Kemudian Soundcard External V8S Pro Audio ini agak sedikit berbeda di bagian displaynya, karena dia udah punya indikator LED untuk mikrofon dan headset. Kemudian di bagian belakangnya agak sedikit ngelekuk semacam ini. Kalau yang V8 lain rata-rata dia itu ininya rata ya, belakangnya ini ada agak sedikit ngelekuk. Kemudian untuk yang lain-lain seperti tombol knob control putar, kemudian tombol-tombol efek reaksi dan efek suara itu sama terbuat dari bahan full plastik. Hanya saja untuk on off-nya ada di bagian sini. Jadi dia tidak terpisah ya untuk on off-nya. Biasanya yang V8 itu kan di bagian atas, atau V8S Planger itu ada di bagian sini, sementara untuk yang Pro Audio ini ada di bagian sini. Untuk hasil suara seperti apa? Ya, kita langsung aja tes hasil suara dari Soundcard External V8S Pro Audio. Oh, bagian belakang ya. Untuk bagian belakangnya sama semuanya ya. Dynamic mic, mic condenser, headset, earphone, USB, aux in atau gempaan instrumen, Live 1 dan Live 2. Kita langsung aja tes hasil suara dari Soundcard External Pro V8S Pro Audio ini. Oke, dan ini adalah kualitas suara dari Soundcard External yang kelima, adalah Soundcard External V8S Pro Audio. Dimana hasil suaranya cukup kencang. Di sini gua menggunakan mikrofon BM800 sebagai konektivitas suara dan direkam secara langsung ke smartphone yang gua punya tanpa membesarkan efek echo, atau di sini ada efek reverb ya di sebelah pojok ini. Jadi gua hanya membesarkan volume mikrofon, kemudian volume treble, bariton dan bass tanpa menggunakan echo sama sekali. Gua di sini jaraknya sekitar 7 cm dan kalau gua jauh masih kena. Cukup lumayan kena. Oke, dan suaranya kenceng banget di headphone. Mungkin di recording juga suaranya jadi kenceng.
Di sini gue bakalan coba untuk membesarkan reverbnya atau echo-nya ya. Oke, dan ini adalah echo-nya setelah gua aktifkan. Hasil suaranya jadi kenceng banget sumpah di headphone ini. Jadi kalau jangkauan segini juga kena. Oke, dan ini adalah kualitas suaranya. Kalian bisa lihat LED indikatornya bener-bener dia ada di atas, merah banget. Jadi ke headphone juga kedengeran sangat-sangat besar. Oke, dan inilah kualitas suara dari soundcard eksternal yang kelima, tipe V8 dengan varian soundcard eksternal V8S Pro Audio. Oke, selanjutnya adalah soundcard eksternal V8 Pro. Boxnya sama seperti soundcard eksternal V8 yang pertama tadi gua bahas ya. Warna biru semacam ini. Di sini soundcard eksternal V8 Pro. Meskipun tidak ada tulisan V8 Pro-nya, tapi katanya ini adalah soundcard eksternal V8 Pro. Jadi di marketplace banyak yang jual dengan dua varian warna, kalau nggak salah ada warna hitam dan ada warna merah. Kebetulan gue belinya yang warna hitam. Nah, ini kalau bisa dibilang adalah soundcard eksternal V8 yang tadi pertama yang gue bahas. Hanya saja perbedaannya dari segi desain dan bodinya saja. Jadi kalau yang ini dia bodinya agak sedikit lebih bagus lah, bisa dibilang lebih berbeda dengan soundcard eksternal V8 lainnya. Dia ada lekukan sebelah sini, kanan dan kiri. Kemudian untuk tombol-tombol sendiri dia terbuat dari bahan full plastik tapi tidak menusuk ya. Jadi bentuknya bentuk bulat semacam ini. Kemudian ini juga dia bentuknya kayak aluminium gitu, tapi ini full plastik. Nah, kalau kita nyalain tuh hampir sama ya dengan soundcard eksternal V8 yang pertama. Di bagian belakang pastinya ada dynamic mic, condenser mic, headphone, earphone, backing track, live 1, live 2, dan charging. Ya, sama seperti soundcard V8 kebanyakan. Hanya di bagian belakangnya rata. Di sini ada semacam apa nih? Semacam penyanggah gitu ya biar nggak kegeser. Oke, dan ini adalah soundcard eksternal V8 Pro. Boxnya seperti ini dan hasil suaranya seperti apa? Langsung saja kita coba. Oke, dan ini adalah kualitas suara dari soundcard eksternal V8 Pro, di mana ini adalah soundcard V8 yang ke-6 ya. Yang ke-6 dari 10 varian soundcard eksternal V8. Di sini gue menghubungkan soundcard eksternal V8 Pro ini dengan mikrofon BM800 yang gua pakai dan direkam secara langsung dengan smartphone yang gua punya. Tanpa membesarkan volume echo, gua hanya membesarkan volume mikrofonnya saja, volume treble dan volume bass. Echo-nya nggak dibesarin. Di sini jarak gua dengan mikrofon sekitar 7 cm sampai 10 cm dan gua coba untuk menjauh, hasilnya sudah hilang ya. Dan kalau gue rasa-rasa ini hasil suaranya mirip dengan soundcard eksternal V8 yang pertama. Karena kalau kita lihat nih di bagian tombol powernya, dia mirip banget, sama banget dengan soundcard eksternal V8 yang pertama, yang tombol-tombol efek suara dan efek reaksi serta powernya menggunakan silikon, sama banget. Kemudian untuk hasil suara echo-nya, gua besarin coba echo-nya. Oke, dan ini adalah hasil suara echo-nya. Setelah echo-nya dibesarkan, hasil suaranya cukup lumayan tebal, cukup lumayan anti noise, tapi tidak terlalu besar ya, seperti soundcard-soundcard yang lainnya yang hasil suara echo-nya itu menggelegar banget. Namun untuk soundcard eksternal V8 Pro ini hasil suara echo-nya cukup stabil. Oke, dan ini adalah hasil suara dari soundcard eksternal V8 yang ke-6, yaitu varian V8 Pro. Oke, ini adalah soundcard eksternal V8U. Dimana kalau kita lihat dari boxnya, soundcard eksternal V8U itu mirip dengan soundcard eksternal V8S. Boxnya sama banget, hanya yang membedakan adalah bentuk hurufnya saja. Ini U, kalau yang S ya hurufnya S. Jadi boxnya semacam ini ya. Kemudian ini soundcardnya, dan kalau kita lihat-lihat memang sama, soundcardnya seperti soundcard eksternal V8S. Dari bobot sendiri cukup lumayan berat, jadi dari brand Top Studio ataupun Topware itu memang bobot soundcard V8 itu sedikit lebih berat ketimbang dengan soundcard V8 varian yang lain ya. Dan di bagian sini ya sama, menggunakan bahan berupa plastik untuk tombol efek suara dan efek reaksi. Kemudian knob control juga menggunakan bahan plastik. Powernya ada di sebelah sini. Kita coba nyalain.
Oke, powernya ada di sebelah sini. Kemudian bahan bodinya sama full metal, dan di bagian belakang ya ada dynamic mic, condenser mic, headset, earphone, charging, accompanying instrument, live 1 dan live 2. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya dengan Soundcard External V8S. Langsung saja, apakah hasil suaranya bakalan lebih bagus, lebih jernih? Kita langsung coba aja ya. Dan boxnya seperti ini ya. Ini seperti ini. Oke, langsung aja kita coba untuk hasil suaranya. Oke, dan ini adalah Soundcard External V8U dari brand Tab Studio. Ini adalah soundcard yang ke-7 mungkin ya. Oke, ini adalah soundcard yang terbaru yang gua dapat setelah Soundcard External V8S muncul untuk menggantikan Soundcard External V8 biasa yang sudah tidak ada di pasaran. Lalu muncullah Soundcard External V8U ini. Hasilnya seperti apa? Ya bisa kalian dengar sendiri, dan gue juga bisa memonitoring hasilnya seperti ini. Memang tidak terlalu besar seperti Soundcard External V8 dan V8S dari brand Tab Studio, bahkan dengan Soundcard External V8 Plus juga. Di sini gua tidak membesarkan echo-nya, gua hanya membesarkan volume saja, volume mikrofon, volume treble dan volume bass, dan menggunakan mikrofon BM800 sebagai sumber suara dan direkam secara langsung dengan smartphone yang gua punya. Jarak gua dengan mikrofon sekitar 7 cm sampai 10 cm, gua menjauh, hasil suaranya hilang, dan gua dekat, dan hasil suaranya langsung muncul lagi. Di sini gua coba untuk membesarkan volume echo-nya. Oke, dan di sini volume echo-nya langsung besar, tidak seperti Soundcard External V8S yang kalau pengen menggunakan echo, dia harus menekan tombol shockwave-nya terlebih dahulu. Jadi untuk Soundcard External V8U, kalau echo-nya pengen digunakan, tinggal diputar saja tanpa harus menggunakan efek shockwave. Oke, dan itu adalah hasil suara dari Soundcard External V8U dari brand Tab Studio. Oke, untuk yang terakhir gue langsung bahas aja 3 soundcard eksternal dari brand Tavware ini dengan tipe V8 dan variannya berbeda. Yang pertama adalah soundcard eksternal V8 ini nih. Ini V8 yang pertama kali muncul brand Tab Studio ataupun brand Tavware dulunya ya. Nah, soundcard ini memang dari hasil suara cukup kenceng, cukup besar, cuman noise-nya juga jadi cukup kedengeran untuk soundcard eksternal V8 Tab Studio ini atau Tavware ini. Dari build quality sama dari full metal, kemudian tombol-tombol pun dari bahan full plastik yang sedikit agak nusuk karena di sini dia keluar banget, nongol banget. Dan untuk knob control putar, dia sama dari bahan full plastik. Cuman dia belum punya Bluetooth ya, seperti kebanyakan soundcard eksternal V8 lainnya yang sudah memiliki Bluetooth. Powernya ada di sebelah sini. Kemudian untuk bagian belakangnya ya sama seperti kebanyakan soundcard eksternal V8 pada umumnya. Dynamic mic, condenser mic, headset, earphone, charging, accompanying instrument, live 1 dan live 2. Untuk box sendiri semacam ini, boxnya warna biru. Nah, cuman untuk soundcard eksternal V8 dari brand Tab Studio ini agak susah untuk dicari akhir-akhir ini. Memang produksinya kayaknya udah hampir sekitar 4 bulan ini tidak datang ya ke Indonesia, jadi tidak diimpor ke Indonesia. Jadi kebanyakan orang-orang tuh belinya kalau nggak soundcard V8 Plus ya V8S, karena soundcard yang semacam ini dengan box ini tuh udah agak susah dicarinya. Kemudian kita beralih ke soundcard eksternal V8S, di mana soundcard eksternal V8S ini memang mirip dengan soundcard eksternal V8U yang tadi gua bahas. Dan ini boxnya, dari boxnya juga sama banget kan? Warnanya merah, cuman di sini tulisannya V8S. Untuk build quality dari tombol-tombolnya dari plastik, cukup nongol ke atas. Ininya juga yang knob putar dari plastik juga. Powernya di sini cuman dia sudah memiliki sistem Bluetooth dibandingkan dengan V8 yang ini. Belakangnya juga sama. Dynamic mic, condenser mic, headset, earphone, charging, accompanying instrument, live 1 dan live 2. Bahannya build quality-nya dari full metal. Nah, yang terakhir adalah soundcard eksternal V8 Plus. Boxnya seperti ini ya. Oke. Boxnya kadang seperti ini, kadang ada yang warna merah ya. Boxnya tuh warna merah gradasi hitam. Untuk soundcard eksternal V8 Plus. Nah, ini adalah soundcard eksternal yang gua rekomendasikan di video yang pernah gua buat tentang komparasi ketiga soundcard ini. Karena untuk hasil suara memang
Soundcard ini tuh tidak terlalu besar dibandingkan dengan soundcard eksternal V8 ataupun V8S yang harus ditekan shockwave-nya baru suaranya jadi besar. Tapi soundcard ini suaranya lebih stabil. Dia lebih medium, ada di tengah, sehingga hasil noise-nya itu tidak terlalu besar. Pokoknya jernih lah untuk soundcard eksternal tipe V8 dari brand Tab Studio, Tabware, ataupun yang rebranding juga ya. Jadi hasilnya sama-sama saja. Nah, kalau kita lihat bentuknya memang mirip dengan soundcard eksternal V8S Planger, dimana dia tipis, tidak tebal, hanya saja knob kontrolnya dia hanya up and down, sementara yang V8S Planger ada knob kontrol putarnya ya untuk mic dan reverb. Tombol-tombolnya pun tidak terlalu nongol, jadi dia hanya nongol sedikit dan tidak nusuk ya, tidak terlalu nusuk ya. Dan di bagian belakang pastinya ada dynamic mic, condenser mic, headset, earphone, charging accompany instrument, live 1, live 2, serta tombol on off-nya ada di bagian bawah. Oke, dan itu adalah soundcard eksternal dari brand Tab Studio dengan tipe V8, V8S, dan V8 Plus. Sekarang langsung aja nih gua cek hasil suaranya biar kalian tahu untuk hasil suara V8, V8S, dan V8 Plus. Oke, ini adalah soundcard eksternal V8 tipe Tabware ataupun tipe Tab Studio. Sama aja ya. Di sini gua menggunakan mikrofon sebagai sumber suara dan direkam secara langsung dengan smartphone yang gua punya tanpa membesarkan efek echo. Gua hanya membesarkan volume mikrofon, volume treble, volume bass, volume monitor dan lain-lain. Yang gua kecilkan hanya volume echo-nya saja. Gua di sini dengan mikrofon kisaran sekitar 7 cm-an, 5 cm sampai 7 cm. Kalau gua menjauh di sini tetap kena, di sini mati, dan di sini langsung kena. Oke, dan gua coba untuk membesarkan efek echo-nya. Oke, dan ini adalah efek echo-nya kenceng banget memang untuk soundcard eksternal tipe V8 yang pertama ini, dan memang banyak diburu untuk soundcard ini nih yang V8 pertama karena di market itu di pasaran sudah jarang untuk soundcard semacam ini. Dan ini suaranya meskipun pakai echo, dia tebelnya masih kerasa, enggak cempreng, dan pokoknya enak lah ini untuk soundcard eksternal V8. Kalaupun ada mungkin harganya cukup mahal, mungkin bisa menyaingi soundcard semacam V8X Pro ataupun V8S Pro Audio. Oke, dan ini adalah kualitas suara dari soundcard eksternal V8S dari brand Tabware ataupun dari brand Tab Studio. Sama aja ya. Untuk hasil suaranya tanpa menggunakan efek echo, dan di sini gua hanya membesarkan volume mikrofon, volume treble, dan volume bass. Gue juga menggunakan sumber suara dari mikrofon BM800 dan direkam secara langsung dengan smartphone yang gue punya. Di sini jarak gue ke mikrofon sekitar 7 cm, gue menjauh, dan akhirnya kena. Ini adalah hasil suaranya tanpa menggunakan echo. Sekarang gue coba untuk membesarkan echo-nya, apakah ada efeknya atau tidak. Echo-nya dibesarkan, kecil banget ya kalau echo-nya dibesarkan. Memang kalau soundcard eksternal V8S ini, kalau echo-nya pengen berfungsi, kita harus menekan shockwave. Coba ini shockwave yang mana nih? Oke, dan ini shockwave. Setelah kita tekan shockwave, baru si efek echo-nya dia langsung terdengar menggelegar ya, sangat-sangat menggelegar. Oke, dan ini adalah hasil dari soundcard eksternal V8S dari brand Tab Studio. Oke, kali ini gue menggunakan soundcard eksternal V8 Plus dari brand Tab Studio, dan ini adalah hasil suaranya. Gue di sini hanya membesarkan volume mikrofon, volume treble, dan volume bass tanpa menggunakan volume echo. Di sini pun gue menggunakan mikrofon sebagai sumber suaranya dan direkam secara langsung ke smartphone yang gue punya. Jarak gua dengan mikrofon sekitar 7 cm. Kalau gua menjauh, hilang, dan di sini langsung ada suaranya. Jadi dia jangkauannya memang tidak terlalu jauh. Gua coba untuk besarkan echo-nya. Mana echo ini ya? Oke, dan ini adalah echo-nya setelah gua besarin. Memang echo-nya tidak segema soundcard yang lain ya. Jadi soundcard itu echo-nya ini tuh cuman sedikit, jadi tidak banyak. Mungkin di sini echo-nya berfungsi untuk menekan noise, jadi noise-nya itu tidak terlalu besar. Oke, dan ini adalah hasil suaranya dari soundcard eksternal V8 Plus dari brand Tab Studio, dan gue pernah merekomendasikan soundcard eksternal V8 Plus ini
untuk dibeli karena bisa menahan noise. Tapi dengan munculnya varian Soundcard eksternal V8 yang baru, itu mungkin bisa menggeser keinginan kalian untuk membeli Soundcard V8 varian yang lainnya. Oke, dan itu adalah hasilnya. Oke, dan itulah kualitas suara yang dihasilkan oleh ke-10 Soundcard eksternal tipe V8 dengan varian yang berbeda. Dan video ini gua buat untuk kalian yang mungkin merasa bingung ketika memilih Soundcard eksternal V8 yang variannya begitu banyak. Jadi di sini kalian bisa milih apakah kalian pengen Soundcard eksternal tipe V8 yang biasa, ataukah V8 S-Planger, ataukah V8 Plus, yang sejauh ini gua rekomendasikan untuk dibeli karena harganya juga tidak terlalu beda ya, tidak terlalu jauh. Sementara untuk yang V8X dan V8S Pro Audio memang harganya di atas sekitar 250.000 dengan kualitas suara yang tadi yang kalian dengar ya. Dan itu bisa menjadi acuan buat kalian kalau misalkan kalian pengen beli Soundcard yang ini ya, F8 V8X ataupun V8S Pro. Sementara untuk yang V8 Pro ini, dia hampir serupa dengan Soundcard eksternal V8 yang ini, yang pertama yang pakai tombol karet. Nah untuk yang ini dia agak sedikit ringan, agak sedikit kopong dengan box yang warna kuning itu. Jadi ya itulah video dari gua tentang komparasi V8 Soundcard eksternal V8 dengan varian yang berbeda. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, jika tidak suka di dislike saja. Mau subscribe silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Gue Coki Rasyandara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and sayonara. Peace.